Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Dan kita bisa berjumpa lagi di dalam renungan singkat dengan judul Tetap Kuat di Tengah Kesukaran. Firman Tuhan saat ini di dalam Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Ketika kita mengalami permasalahan yang berat, kebanyakan orang menjadi letih lesu, sedih, frustrasi, rasa-rasanya dunia ini mau runtuh. Tetapi Alkitab menasihati kita saat ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, dan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk yang hidup pada zaman di mana bangsa Israel sedang mengalami penderitaan, krisis yang hebat yang terjadi dan ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk terus mempertahankan iman dan bersuka cita di tengah-tengah penderitaan yang mereka sedang hadapi saat itu. Rakyat sangat menderita karena ladang yang biasanya menjadi sumber penghasilan, tumpuan penghidupan mereka tidak lagi membuahkan hasil. Begitu juga ternak yang menjadi harta kekayaan yang telah terhalau dari kandang, suatu keadaan yang amat sangat berat yang dihadapi bangsa Israel bersama dengan Nabi Habakuk. Itu terdapat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Menjadi pertanyaan, mungkinkah kita bersuka cita, beria-ria di tengah penderitaan? Ingat, tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan pasukan bersenjata, namun justru ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota itu pada hari ke-7 dengan sorak-sorai. Puji-pujian bagi Tuhan menghasilkan kuasa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tembok permasalahan sebesar apapun yang Anda dengan saya sedang hadapi sampai saat ini bisa diruntuhkan ketika kita tetap bersorak-sorai dan selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita sedang hadapi saat-saat ini. Oleh karena itu, tetaplah bersuka cita di dalam keadaan apapun yang kita alami, supaya kita terus bertahan sampai pada akhirnya. Salomo menulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bila mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti tidak akan mampu. Yakinlah kita tidak bisa menghadapi penderitaan itu sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai dan menopang kita saat kita mau datang berserah dan berseru di hadapannya. Dia Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu kuatkan hati dan tetaplah bersuka cita dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam keadaan situasi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Yakin dan percaya, saat kita datang di hadapan Tuhan, saat kita berserah, saat kita berseru, saat kita memanggil namanya dengan sungguh-sungguh, maka kehadiran dan kuasanya akan memampukan kita, menolong kita, dan menyertai kita, bahkan memberkati kehidupan kita masing-masing. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang singkat, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan sehingga kami bisa belajar sedikit dari kehendak firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami bisa praktekkan, kami bisa lakukan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing.
apapun masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh seluruh jemaat Tuhan, bahkan pendengar setia Radio Ora et Labora, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasa dan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sudah memberkati kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam renungan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan kita bisa ada sampai saat ini, dan kita bisa berjumpa lagi di dalam renungan singkat dengan judul Tetap Kuat di Tengah Kesukaran. Firman Tuhan saat ini di dalam Mazmur 68 ayat 4, tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Ketika kita mengalami permasalahan yang berat, kebanyakan orang menjadi letih lesu, sedih, frustrasi, rasa-rasanya dunia ini mau runtuh. Tapi Alkitab menasihati kita saat ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, dan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk yang hidup pada zaman di mana bangsa Israel sedang mengalami penderitaan, krisis yang hebat yang terjadi dan ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk terus mempertahankan iman dan bersuka cita di tengah-tengah penderitaan yang mereka sedang hadapi saat itu. Rakyat sangat menderita karena ladang yang biasanya menjadi sumber penghasilan, tumpuan penghidupan mereka tidak lagi membuahkan hasil. Begitu juga ternak yang menjadi harta kekayaan yang telah terhalau dari kandang, suatu keadaan yang amat sangat berat yang dihadapi bangsa Israel bersama dengan Nabi Habakuk. Itu terdapat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Menjadi pertanyaan, mungkinkah kita bersuka cita, beria-ria di tengah penderitaan? Ingat, tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan pasukan bersenjata, namun justru ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota itu pada hari ke-7 dengan sorak-sorai. Puji-pujian bagi Tuhan menghasilkan kuasa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tembok permasalahan sebesar apapun yang Anda dengan saya sedang hadapi sampai saat ini bisa diruntuhkan ketika kita tetap bersorak-sorai dan selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita sedang hadapi saat-saat ini. Oleh karena itu, tetaplah bersuka cita di dalam keadaan apapun yang kita alami, supaya kita terus bertahan sampai pada akhirnya. Salomo menulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bila mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti tidak akan mampu. Yakinlah kita tidak bisa menghadapi penderitaan itu sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai dan menopang kita saat kita mau datang berserah dan berseru di hadapannya. Dia Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu, kuatkan hati dan tetaplah bersuka cita dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam keadaan situasi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Yakin dan percaya
saat kita datang di hadapan Tuhan, saat kita berserah, saat kita berseru, saat kita memanggil namanya dengan sungguh-sungguh, maka kehadiran dan kuasa-Nya akan memampukan kita, menolong kita, dan menyertai kita, bahkan memberkati kehidupan kita masing-masing. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang singkat, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan sehingga kami bisa belajar sedikit dari kehendak firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami bisa praktekkan, kami bisa lakukan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Apapun masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh seluruh jemaat Tuhan, bahkan pendengar setia radio Ora et Labora, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasa dan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sudah memberkati kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya.